Tidak banyak. Sekarang rumah sakit di Indonesia itu sekitar 3 ribuan. Ya. Dan yang bekerja sama dengan JKN itu sekitar 2.600, 2.700-an. Ya, mungkin sekitar 10% lah dari rumah sakit ini belum bekerja sama. BPJS Kesehatan itu sekarang cash flow-nya sangat sehat. Surplus cash flow-nya besar. Bahkan BPJS Kesehatan itu sanggup memberikan uang muka sampai 60% dari klaim sebelum diverifikasi. Ya, dan sangat cepat pembayarannya. Bersama saya Bambang Sadono, saya sudah bersama dengan Dr. Daniel Budiwibowo, MKes. Beliau selain Dirut Rumah Sakit Pantiwiloso Semarang, juga Ketua Kompartemen Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Persi. Betul ya, Dok? Betul sekali, Pak. Dok, bagaimana sampai memimpin Rumah Sakit Pantiwiloso? Dari tahun 1989 saya selesai, saya sudah diikat oleh Pantiwiloso, nggak boleh kemana-kemana. Pokoknya harus masuk ke Pantiwiloso, ke grup Yakum, karena Pantiwiloso ini adalah bagian dari kelompok rumah sakit Yakum. Jadi sekarang saat ini Yakum ini ada 13 rumah sakit, dan saya mulai di Pantiwiloso Citarum pada waktu itu sebagai dokter jaga. Nah, kemudian karena pada tahun 91 itu ada program PTT dokter yang sifatnya wajib, maka saya sempat off 3 tahun, saya melayani di di Kalimantan Selatan, tepatnya di Martapura, Kabupaten Banjar. Nah, kemudian tahun 95 saya balik, sudah nggak boleh kemana-mana juga. Walaupun pada saat itu banyak tawaran dan diminta benar-benar untuk tetap tinggal di Kalimantan Selatan, tetapi kalah janji, saya tetap ada di Pantiwiloso. Kembali ke Pantiwiloso Citarum, pada waktu itu sempat juga menjabat sebagai Kepala Sekolah Perawat Kesehatan, kemudian Kepala Sekolah Bidan, dan akhirnya kembali menjadi Direktur Rumah Sakit Pantiwiloso Citarum. Kemudian setelah selesai masa jabatan di Pantiwiloso Dr. Cipto, sekaligus saya sebagai Group Director untuk 13 rumah sakit Yakum ini, saya diberi kepercayaan oleh pengurus yayasan untuk mengelola seluruh kelompok rumah sakit Yakum di dalam satu direktorat. Jadi perjalanan saya cukup panjang, tetapi nggak pindah-pindah gitu. Ya, Dok. Yakum itu hanya di Jawa Tengah atau ada di luar Jawa Tengah, Dok? Ya, jadi Yakum itu Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum. Kami ada 13 rumah sakit saat ini, kebanyakan ada di Jawa Tengah, Jogja, dan ada beberapa di Metro dan di Provinsi Lampung. Nah, kemudian aktif juga di kepengurusan Persi. Iya. Seperti apa ceritanya? Ya, karena saya orang rumah sakit yang lama, ya saya ini aktif di Persi mungkin ya sudah lebih dari 15 tahun yang lalu. Sudah lebih, mungkin 15 sampai 20 tahun yang lalu saya sudah mulai menjabat sebagai pengurus Persi. Dan saya juga setia dengan jabatannya.
nggak pernah ganti-ganti ya, ganti nama aja kompartemennya, tetapi urusannya adalah urusan dengan BPJS Jaminan Iya. Kesehatan. Ya, Dan sejak tahun 2014 karena ada program JKN ini ya lebih fokus juga dalam JKN. Jadi ya saya ini rupa-rupanya orang yang tetap aja dalam satu pekerjaan gitu. Tapi ya saya minta ganti ya nggak diganti-ganti, Pak. Ya. Baik dok, ini bidang yang menurut saya menarik ya, mengalami pasang surut, terutama yang menyangkut nanti dengan BPJS. Nah, saya mau tanya secara umum. Jadi kalau dipetakan seluruh pembiayaan di seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia ini, itu bagaimana persentasenya antara yang dibayar langsung sendiri oleh pasien, yang dibayar oleh asuransi kesehatan, dan yang dibayar oleh BPJS. Iya, peserta JKN ini. Peserta JKN ini kan sudah lebih dari 200 juta. Ya. Dan ini sudah meliputi 83-85% dari seluruh penduduk Indonesia. Ya. Tentu ya karena banyak orang yang berhak menggunakan fasilitas JKN, maka ini akan mendominasi. Seluruh rumah sakit yang melayani JKN didominasi pasiennya oleh pasien JKN. Kurang lebih kalau di tempat kami, di grup kami itu sekitar 80% adalah pasien JKN. Gitu. Jadi perannya itu memang JKN atau BPJS ini sangat menentukan nyawa rumah sakit, kira-kira begitu, dok? Betul, Pak. Jadi gini, program jaminan kesehatan nasional ini karena banyak dan ada di dalam satu wadah saja kan, pengelolanya adalah BPJS Kesehatan. Tentu ya akan terjadi semacam penguasaan pasar gitu, karena dia adalah pembeli terbesar dari pelayanan kesehatan di seluruh rumah sakit. Nah, jadi regulasinya ya kadang-kadang walaupun regulatornya adalah Kementerian Kesehatan, tetapi ya kita dipaksa, rumah sakit ini dipaksa untuk mengikuti regulasi-regulasi yang ada di dalam program jaminan kesehatan nasional. Jadi memang benar-benar nih, ini memang ya bisa bernuansa monopsoni juga. Pengaturan pasar oleh pembeli terbesar ya. Tapi memang ini ya wajar terjadi lah semacam itu. Ya sepanjang ini nanti bisa dikendalikan. Nah, jadi kalau begitu peran asuransi kesehatan itu tadi kan sudah di JKN-nya sudah lebih dari 80%. Yang ditangani asuransi kesehatan itu kira-kira porsinya berapa persen tinggal? Iya, asuransi kesehatan di Indonesia itu paling-paling hanya 3%. Ya, kecil sekali sebenarnya dibanding dengan jumlah masyarakat. Dan juga pada akhir-akhir ini mungkin peserta asuransi kesehatan juga menurun juga karena ada jaminan kesehatan nasional dan sayangnya walaupun secara teori ada coordination of benefit, koordinasi manfaat antara manfaat asuransi dengan manfaat JKN, tetapi di dalam prakteknya masih agak sulit karena JKN ya memang membatasi kalau mau pakai JKN ya pakai JKN lah, kalau nggak mau pakai JKN ya udahlah mau bayar sendiri terserah, mau pakai asuransi umum terserah, tidak bisa pakai JKN. Saya mau menaikkan manfaat lah. Saya mau peralatan yang lebih baik, obat yang lebih jos gitu ya, obat yang lebih paten gitu, bukan obat generik, bukan obat fornas. Tapi itu tidak bisa dilakukan karena walaupun itu nantinya dibayar oleh asuransi. Jadi seolah-olah JKN dengan asuransi ini adalah satu lembaga yang terpisah
dan tidak bisa melakukan koordinasi manfaat kecuali memang hanya dipakai untuk naik ke kelas perawatan. Tetapi kalau sesama asuransi kesehatan double boleh ya, Dok? Iya, itu tergantung kontraknya Ya. dengan asuransi kesehatan. Ya. Karena ada asuransi kesehatan yang memberikan jaminan sakit ya, artinya jaminan sakit kalau indemnity, kalau sakit ya udah nanti dibayar lamsam, bisa dibayar harian. Selama hari sakit Anda akan menerima uang sehari 300.000 atau 400.000 atau 100.000 ya, tergantung polisnya. Nah, yang seperti ini ya tentu bisa. Tetapi sebenarnya prinsip asuransi adalah tidak boleh double claim. Artinya satu billing itu tidak boleh ditagihkan kepada dua pembayar. Itu memang ada asuransi yang tidak mempersoalkan itu. Pokoknya kalau sakit sekian hari di rumah sakit ya langsung dibayar. Cuma dari rumah sakit kontraknya. Ya, tinggal bukti bahwa memang benar-benar orang ini sakit dirawat di situ gitu aja. Ya. Nah, Dok, kalau untuk pihak rumah sakitnya, sebenarnya yang paling nyaman yang mana? Apakah yang asuransi atau yang bayar sendiri? Nah, nanti BPJS ada pertanyaan khusus nanti. Ya, asuransi atau bayar sendiri buat kami sama saja, karena kami menerima uangnya jumlahnya sama. Cuma yang satu dibayar asuransi, yang satu dibayar oleh pasien. Nah, tentu kalau boleh memilih ya dibayar pasien lebih enak karena administrasinya lebih sederhana. Tetapi kalau dengan asuransi memang ada pekerjaan administrasi tambahan. Tetapi ya itu tidak menjadi satu persoalan besar bagi rumah sakit karena memang sudah bekerja sama. Jadi buat kami ya mau asuransi kami senang karena ada kepastian pembayaran dan sebagainya. Tapi mau bayar sendiri ya silakan saja. Dok, nah ini di dalam praktek mungkin sedikit sih. Ada dokter yang tidak mau kalau pembayarannya itu pakai BPJS. Bahkan juga ada rumah sakit, pasti ini rumah sakit swasta yang juga tidak bekerja sama dengan BPJS. Ini seperti apa, Dok? Ya, kalau rumah sakit swasta memang punya hak untuk tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Undang-undangnya memang mengatakan demikian. Mungkin dengan segala pertimbangan, karena sistem BPJS ini kan pembayarannya adalah sesuai dengan diagnosisnya. Nah, jadi diagnosisnya katakan usus buntu ya, appendicitis itu dan harus dilakukan operasi. Dia selama kelas perawatannya sama dan kelas rumah sakitnya sama, ini akan dibayar sama. Misalnya saya mau operasi usus buntu di rumah sakit di Gubuk, rumah sakit tipe C. Saya operasi dengan rumah sakit di Jakarta tipe C. Ya pasti unit cost mereka kan pasti beda kan. Yang satu di kota kecil, yang satu di Jakarta dengan UMR-nya yang satu 2 jutaan, yang satu 4 juta lebih, pasti kan cost-nya berbeda. Tetapi oleh BPJS ini dibayarnya kan sama saja. Nah ini kadang-kadang menjadi masalah bagi rumah sakit yang memang perhitungan kosnya besar, mereka merasa bahwa nanti kalau terlalu banyak pasien JKN-nya ya mungkin akan bukan mendapat profit, tapi justru menimbulkan kerugian. Nah, jadi ya memang kita bisa memaklumi. Nah, ada dokter-dokter juga yang memang
memang menyatakan saya tidak mau melayani pasien JKN. Ada dokter-dokter yang seperti itu. Walaupun sebenarnya secara etis ini tidak dibenarkan. Karena di dalam pelayanan, kalau satu rumah sakit sudah kontrak dengan BPJS Kesehatan, maka ya dokter-dokternya wajib untuk memberikan pelayanan kepada pasien JKN. Tetapi dalam praktek saya tidak menyangka ada hal-hal yang kejadian semacam itu. Kalau yang rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan JKN itu kira-kira sampai berapa persen jumlahnya? Tidak banyak. Sekarang rumah sakit di Indonesia itu sekitar 3.000-an. Ya. Dan yang bekerja sama dengan JKN itu sekitar 2.600, 2.700-an. Ya, mungkin sekitar 10% lah dari rumah sakit ini belum bekerja sama. Jadi ini berarti rumah sakit yang cukup kuat atau cukup besar sehingga rumah sakit besar yang hidupnya dari asuransi atau pasien papan atas. Iya, luar biasa. Nah, Dok, ini BPJS kan punya riwayat yang agak panjang ini dengan rumah sakit ketika rumah sakit keluarnya sangat luar biasa, tunggakannya sampai berbulan-bulan. Nah, itu saya mendapat informasi dari pihak BPJS Kesehatan, itu sudah tidak ada lagi sekarang. Sekarang sudah bagus, betul ya, Dok? Betul, BPJS Kesehatan itu sekarang cash flow-nya sangat sehat. Surplus cash flow-nya besar. Bahkan BPJS Kesehatan itu sanggup memberikan uang muka sampai 60%. Dari klaim sebelum diverifikasi. Dan sangat cepat pembayarannya. Jadi kalau begitu 80% pasiennya BPJS, pembayarannya lancar, bahkan ada uang muka, berarti semua rumah sakit di Indonesia sekarang sehat. Ya tidak begitu juga, Pak, karena tarif dari INA-CBG yang menjadi dasar pembayaran klaim ini kan belum tentu juga bisa diterima. Banyak yang mengeluhkan besarannya. Sudah 6 tahun nggak pernah naik katanya. Karena memang perhitungan aktuarisnya belum memungkinkan untuk dinaikkan. Katanya BPJS-nya begitu. Tetapi rumah sakit kan berat nih, 6 tahun dibayar dengan tarif yang secara cashback relatif sama. Pada biaya operasionalnya kan terus meningkat. Nah, jadi ya rumah sakit ini mulai teriak-teriak nih. Saya mewakili Persi kan menangkap aspirasi dari teman-teman rumah sakit, mulai teriak-teriak nih. Bisa kepanasan lah, pelayanan JKN kurang menguntungkan lah ya. Tetapi kalau mau diputus ya takut juga. Iya. Memang kan rindu. Ya, dulu pernah ada keluhan dokter-dokter termasuk bahwa tarif BPJS itu terlalu rendah menurut para dokter itu. Nah, tapi tahap pertama bahwa tagihan sudah mulai lancar itu mungkin tahap awal yang bagus. Nah, sekarang tinggal nego mengenai jumlah. Nah, kira-kira itu perjuangan Persi sekarang, Dok? Ya, betul. Jadi sebenarnya sudah ada dari yang menghitung tarif itu bukan BPJS Kesehatan, tetapi Kementerian Kesehatan melalui lembaga P2JK, lembaga pembiayaan dan jaminan kesehatan. Nah, mereka juga sudah mulai berhitung. Tetapi kan berhitung tarif itu kan mesti berhitung punyanya duit berapa. Gitu. Jadi kesiapan, keseimbangan antara besaran premi yang diterima per bulan
dengan perkiraan besaran klaim setiap bulan. Memang dalam tahun yang lalu dan tahun ini ada anomali karena dengan adanya COVID terjadi hospital phobia. Orang takut untuk datang ke rumah sakit. Sehingga kunjungan dari pasien non-COVID pada waktu kita ada di masa pandemi dulu berkurang dan sampai sekarang pun masih belum pulih seperti sebelum masa pandemi. Itu sebabnya sehingga klaim rumah sakit menurun akhirnya menjadi surplus. Nah, takutnya adalah kalau ini dinaikkan tanpa adanya tambahan premi dan jumlah pasiennya kembali seperti semula, maka akan terjadi minus lagi, akan terjadi defisit antara penerimaan premi dengan klaim yang harus dibayarkan, sehingga perputarannya akan panas. Jadi ini memang satu keputusan yang simalakama. Satu sisi rumah sakit berteriak karena tarifnya jelek, tetapi dari sisi lain ada risiko kalau dinaikkan, ada risiko akan terjadi defisit. Kecuali pemerintah mengatakan berapapun defisitnya, saya akan nombokin. Itu ceritanya akan berbeda. Tapi pemerintah sendiri agak ragu-ragu kelihatannya. Betul, karena sistem anggarannya. Ya. Nah, Dok, ini untuk mendorong asuransi kesehatan, ini kan pada prinsipnya orang Indonesia ini kan belum begitu aware terhadap asuransi. Nah, padahal itu sesuatu yang penting, apalagi kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, mungkin dokter yang sudah lama mengurusi masalah ini, ada nggak semacam tip gitu? Bagaimana kalau orang sudah mulai pengen asuransi kesehatan, tapi memilih yang dia yakin ini yang bagus gitu? Itu bisa nggak ada ciri-cirinya gitu, Dok? Iya, iya. Biasanya marketing untuk asuransi kesehatan itu kan pasti bercerita yang bagus. Ya. Memang asuransi prinsipnya adalah mengalihkan risiko. Ya. Kalau asuransi kesehatan, berarti kan kalau sakit kita punya risiko keluar duit untuk pembiayaan sakitnya. Itulah yang dialihkan kepada asuransi kesehatan. Tetapi risiko itu kan bisa dari yang kecil maupun risiko yang besar. Ya. Risiko yang sering terjadi maupun risiko yang tidak sering terjadi. Nah, biasanya kalau orang tidak menyadari seperti ini, ya di dalam proposalnya sampaikan ini dijamin ini ya jaminannya besar. Tapi memang risiko itu kan jarang terjadi. Risiko yang sering-sering itu kadang-kadang justru ya terabaikan. Nah, karena itu penting sekali kalau memilih asuransi kesehatan harus tanya detail apa saja yang dijamin. Nah, kemudian berapa besaran penjaminan? Apakah ada limitnya atau tidak? Nah, jangan-jangan dijamin, tetapi plafonnya rendah. Jadi sebentar habis. Ya. Belum sampai tahun masa asuransinya berakhir sudah tidak bisa klaim karena limitnya habis. Ya. Kemudian juga kemana saja yang boleh jaringannya asuransi ini apa. Nah, tetapi sesudah itu tentu harus membaca. Memang ini kelemahan masyarakat kita itu adalah membaca. Ya. Karena membaca polis itu bisa berlembar-lembar dan tulisannya kecil-kecil. Gitu. Nah, itu seringkali tidak dibaca dengan baik oleh calon peserta maupun peserta, sehingga akhirnya kalau sudah mulai klaim manfaat, bisa sering terjadi konflik karena jelas tertulis di dalam klausulnya itu enggak ditanggung, tetapi pemahamannya ditanggung. Nah, ini yang menjadi masalah. Karena itu penting sekali tanya detail dan baca polis sebelum memilih asuransi kesehatan.
Nah, tadi dikatakan dari semua itu yang paling paling tanpa risiko, paling mudah administrasinya itu adalah yang membayar sendiri secara langsung. Apakah itu dapat kompensasi? Jadi artinya yang bayar langsung ini tidak tahu ya, kalau bisnis kan ada bonusnya atau ada perlakuan yang khusus gitu di rumah sakit, seperti apa, Dok? Ya, jadi sebenarnya gini, Pak. Sebenarnya perlakuan khusus tidak ada. Manfaat klinis ini ya boleh dikatakan standar lah, sama. Hanya ada yang kalau membayar sendiri, obat-obatannya bisa lebih bebas. Artinya bisa menggunakan obat-obat yang paten, tidak dibatasi menggunakan obat-obat ornas. Nah, kemudian juga peralatan medis yang dipakai ini tidak harus standar, bisa menggunakan ya merek-merek atau produk yang relatif lebih baik daripada yang standar itu. Kemudian juga karena yang pasien biaya sendiri, asuransi, ini kan sistem birokrasinya kan lebih mudah dibanding dengan pasien JKN. Karena pasien JKN kan harus ada rujukan dan sebagainya. Asuransi juga ada yang mensyaratkan rujukan, ada yang boleh langsung datang ke FKRTL, ke rumah sakit. Nah, hal-hal semacam inilah yang menjadi privilege untuk pasien-pasien yang membayar sendiri maupun yang pasien asuransi dibanding yang menggunakan fasilitas jaminan kesehatan yang sifatnya sosial seperti JKN. Jadi kalau ada keluhan bahwa pasien JKN itu layanannya sering nomor 2, nomor 3 itu seperti apa, Dok? Ya, sebenarnya bukan nomor 2, nomor 3, Pak. Manfaatnya itu standar sebenarnya. Ya. Kalau gampangannya gini, orang sakit pakai JKN ya sembuh, nggak pakai JKN ya sembuh gitu kan. Itu manfaatnya manfaat standar. Tetapi namanya asuransi sosial kan tetap harus ada prosedur, ada pembatasan-pembatasan. Ya, memang secara sistem demikian. Dan itu ya nggak bisa disamakan. Kalau bayar sendiri kok boleh, pakai asuransi kok, pakai BPJS kok harus macam-macam gitu lah. Tapi memang syaratnya demikian karena asuransi sosial. Baik, terima kasih sekali kepada Dr. Daniel Budiwibowo, MKes, Ketua Kompartemen Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Persi, yang sekaligus juga Dirut Rumah Sakit Pantiwiloso dan termasuk direktur yang mengelola rumah sakit di bawah Yakum. Terima kasih, Dok, apa yang sudah disampaikan mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Terima kasih. Sukses. Dok.